Halo teman-teman, apa kabarnya kalian semua? Semoga semuanya dalam keadaan yang sehat dan tidak kekurangan sesuatu apapun. Di video kali ini, LKS akan membawakan sebuah alur cerita film bergenre action. Filmnya dirilis tahun 2009, diadaptasi dari video game berjudul Street Fighter. Teman-teman pasti sudah tidak asing lagi dengan permainan bergenre fighting ini ya. Dikenalkan pada tahun 1987, Street Fighter terus hadir dalam industri video game sampai sekarang ini. Kalau teman-teman ada yang seumuran saya, pasti sempat memainkan seri-seri awalnya di mesin dingdong. Ada yang tahu dingdong? Kalau nggak tahu coba Google aja ya. Filmnya berjudul Street Fighter: The Legend of Chun-Li. Sesuai dengan judulnya, film ini berfokus pada cerita salah satu karakter yang terdapat dalam gamenya, yaitu Chun-Li. Oke, kita langsung aja ke alur ceritanya. Tapi sebelumnya, seperti biasa jangan lupa buat subscribe channel ini agar LKS lebih semangat lagi dalam membuat alur cerita film-film yang lainnya. Film dibuka dengan seorang gadis cilik bernama Chun-Li. Ia anak dari seorang pengusaha yang mempunyai jabatan tinggi di perusahaannya yang bernama Xiang. Chun-Li kecil kerap kali berpindah kota dan bahkan negara dikarenakan tuntutan pekerjaan ayahnya. Hingga suatu saat Chun-Li kecil harus pindah ke negara Taiwan mengikuti ayahnya. Di Taiwan, tepatnya di kota Hong Kong, intensitas pekerjaan Xiang tidak terlalu tinggi. Xiang lebih sering berada di rumah, dan untuk mengisi waktunya, Xiang selalu terlihat berlatih ilmu bela diri yang dinamakan wushu. Diceritakan Chun-Li kecil tertarik dengan apa yang sering ayahnya lakukan. Xiang pun mengajak Chun-Li kecil untuk berlatih bersamanya setiap hari. Lewat wushu, hubungan antara ayah dan anak ini menjadi lebih dekat dari sebelumnya. Namun, kedekatan mereka ternyata tidak berlangsung lama. Di suatu malam, Xiang tiba-tiba diserang oleh seseorang yang bernama Balrog, yang mana secara diam-diam memasuki kediaman Xiang. Terjadi perkelahian di antara Xiang dan Balrog. Di tengah-tengah pertarungan mereka, datang Chun-Li kecil yang terbangun dikarenakan kegaduhan yang terjadi. Balrog pun menggunakan Chun-Li sebagai alat agar Xiang tidak terus melakukan perlawanan. Datanglah seseorang yang bernama Bison dengan ditemani beberapa pasukan. Bison berjanji tidak akan melukai Chun-Li asal Xiang secara sukarela ikut untuk bekerja dengan Bison. Xiang pun setuju. Akhirnya ia dibawa pergi oleh Bison dan kawan-kawan. Hari berganti minggu, minggu berganti bulan, dan bulan menjadi tahun. Xiang tidak pernah kembali lagi ke anak dan istrinya. Satu-satunya yang Chun-Li miliki untuk mengenang ayahnya hanyalah sebuah kalung pemberian dari ayahnya. Xin berpindah ke beberapa tahun setelahnya. Terlihat Chun-Li kecil yang sudah tumbuh dewasa telah menjadi seorang pianis yang ternama dan sedang mengadakan sebuah konser. Xin berpindah ke backstage. Chun-Li yang sedang bersiap pulang menerima sebuah paket yang diberikan oleh temannya. Paket yang tidak jelas dari siapa pengirimnya ini berisikan sebuah naskah kuno. Chun-Li pun bergegas pulang. Meski Chun-Li orang berada, ia lebih suka naik kereta bawah tanah untuk bepergian. Gak kayak kita orang Indonesia ya. Kayak dikit pasti kemana-mana pakai kendaraan pribadi. Ya wajarlah ya, namanya juga manusia. Untuk sebagian orang gaya hidup selalu jadi prioritas sih. Oke lanjut. Sebelum naik kereta, Chun-Li melihat seorang gelandangan yang tengah dipukuli oleh beberapa pemuda iseng. Gelandangan tersebut terlihat mempunyai tato bergambar jaring laba-laba di salah satu tangannya. Xin berpindah ke Chun-Li yang langsung mengecek keadaan ibunya yang tengah sakit setibanya ia di rumah. Terjadi sedikit percakapan yang sentimental antara Chun-Li dan ibunya. Dan Xin pun berpindah ke sebuah markas rahasia yang terletak di Bangkok, Thailand. Di dalam tempat tersebut tengah berlangsung rapat para pimpinan mafia dari berbagai belahan dunia yang tergabung ke organisasi yang lebih besar bernama Shadaloo yang dipimpin oleh Bison. Bison yang tengah memimpin rapat mengajak semuanya untuk bersulang karena ia akan memindahkan semua aset milik Shadaloo ke Bangkok. Terlihat semua orang yang ada di sana tidak terima dengan keputusan Bison yang sebelah pihak tersebut dan mereka pun memutuskan untuk meninggalkan ruangan. Tanpa mereka sadari, kepergian mereka dibuntuti oleh salah satu anak buah Bison yang bernama Pega. Dan saya asumsikan orang-orang yang tadi tidak sempat dapat dengan Bison semuanya dibantai habis. Xin berpindah kembali ke dalam ruangan rapat. Balrog memberikan sebuah flash disk kepada Bison yang berisi data-data yang diinginkan oleh Bison. Xin berpindah ke sebuah pelabuhan yang masih bertempat di Bangkok. Diketahui di pelabuhan ini diketemukan beberapa kepala manusia yang disajikan di sebuah meja makan.
Mayat-mayat tanpa tubuh ini tidak lain adalah para pimpinan mafia yang dibuntuti dan dibantai oleh Pega. Kasus ini ditangani oleh Mayasune, detektif bagian pembunuhan kepolisian Thailand, dan dibantu oleh seorang agen Interpol yang bernama Charlie Nash. Berbeda dengan Nash, kayaknya Mayasune ini bukan karakter dari gamenya ya. Shin kembali berpindah ke Bison yang memasuki ruangan semacam bunker. Ternyata di ruangan tersebut tempat Xiang selama ini ditahan dan bekerja untuk Bison. Bison menghadiahi Xiang sebuah flashdisk yang berisi foto-foto serta rekaman Chanli yang sedang konser. Flashdisk yang didapat dari si Balrog tadi. Kita kembali ke Chanli yang sedang melakukan prosesi pemakaman ibunya, ditemani para pelayannya. Sedih banget kayaknya kalau jadi si Chanli ya. Udah bapaknya menghilang, entah kemana gitu kan. Ibunya pun harus meninggalkan dia untuk selama-lamanya lagi. Chanli pun bertekad untuk mencari tahu tentang keberadaan ayahnya. Dia mulai dari gulungan naskah kuno yang sebelumnya ia dapatkan. Karena tidak tahu dari siapa gulungan tersebut, Chanli pergi menemui seorang filolog untuk membantunya menerjemahkan isi dari gulungannya. Anda tahu filologi? Nah, coba Google ya. Sesaat sebelum sampai di tempat si filologi, Chanli bertemu kembali dengan gelandangan yang sempat ia temui di stasiun kereta. Kali ini gelandangan dengan tato di lengannya itu menghalang-halangi langkah Chanli, tapi dengan bertingkah seolah ia sedang menyapu jalanan. Chanli pun sampai di tempat ahli filologi. Singkat cerita, setelah meneliti gulungan milik Chanli, ahli filologi tersebut memperlihatkan sebuah kitab. Di dalam sebuah halaman di kitab tersebut, ada sebuah gambar yang sama persis dengan tato kepunyaan gelandang yang sempat 2 kali Chanli lihat. Gulungan tersebut mengatakan bahwa Chanli harus meninggalkan seluruh kehidupannya dan pergi ke sebuah kawasan pemukiman yang kumuh di kota Bangkok untuk beradaptasi dengan masyarakat di sana agar ia bisa menemui orang yang bernama Jen, gelandangan misterius yang beberapa kali menampakkan dirinya kepada Chanli, dan mungkin saja Gen mempunyai jawaban atas hilangnya ayah Chanli. Shin berpindah ke Charlie Nash beserta semua unit operasinya yang sedang pindahan. Untuk sementara waktu, Charlie Nash dan kawan-kawan akan bermarkas di kantornya detektif bohai si Mayasune. Nash pun mengatakan kepada Maya bahwasanya yang bertanggung jawab atas pembunuhan beberapa pimpinan mafia tempo hari tak lain adalah orang yang bernama Bison, pimpinan organisasi rahasia yang bernama Shadaloo, yang mana sudah menjadi target operasi Interpol selama beberapa tahun terakhir ini. Shin berpindah ke Chanli yang berpamitan ke semua pelayannya. Ia akan meninggalkan karirnya sebagai pianis dan juga meninggalkan rumahnya untuk pergi ke Bangkok mencari orang yang bernama Jen. Shin berpindah ke Chanli yang telah menjadi backpacker di Bangkok. Ia benar-benar meninggalkan semuanya di Hong Kong, bahkan ia tidak membawa uang sama sekali. Hari demi hari ia jalani di kawasan yang sangat kumuh di kota Bangkok. Kawasan pemukiman kumuh ini, ke depan saya akan panggil slum area aja ya. Soalnya kepanjangan sih nyebutnya. Chanli mulai belajar mengenal seluk-beluk slum area berikut kehidupan masyarakatnya. Ia tidur beratap langit, memakan apa saja yang bisa ia makan dan temui. Namun ia belum sedikit pun menemukan petunjuk yang membantunya untuk menemukan Jen. Shin kembali berpindah ke Bison yang memerintah Balrog untuk mengatur sebuah pengiriman. Balrog pun diingatkan untuk sebaik mungkin mengerjakan misi ini tanpa kesalahan sedikit pun. Sebelum meninggalkan ruangan, Balrog memberitahu kepada Bison bahwasanya Chanli mungkin sudah berada di Bangkok untuk mencari keberadaan ayahnya. Namun Bison tidak perlu khawatir karena Balrog akan mengurus juga hal tersebut. Shin berpindah ke malam hari di slum area. Terlihat ada beberapa gangster yang tengah memukuli seorang pria tua tanpa alasan yang jelas. Chanli yang tidur tidak jauh dari sana pun terbangun dan langsung mencoba menghentikan tindakan para gangster tersebut. Alhasil, Chanli harus bertarung dengan para gangster tersebut yang langsung menyerang Chanli secara bersamaan. Chanli yang berhasil melumpuhkan semua gangster tersebut pun harus terjatuh pingsan dikarenakan kondisinya yang diketahui tengah kelaparan dan sangat kelelahan. Chanli pun dibopong pergi dari tempat tersebut oleh seseorang yang lewat tato di tangannya. Kita bisa tahu jika itu adalah Gen. Shin beralih ke Chanli yang terbangun di sebuah kuil. Di hadapannya sudah ada Gen. Gen langsung mengatakan bahwa ia tahu keberadaan ayahnya. Namun Gen tidak akan memberitahu Chanli sebelum Chanli siap. Gen pun mengajak Chanli jalan-jalan sambil menjelaskan semuanya. Slum area di Bangkok tengah dikuasai oleh organisasi kejahatan yang bernama Shadaloo, yang diketuai oleh Bison, dan segala jenis kriminal merajalela di tempat ini. Dan Bison membutuhkan ayah Chanli untuk mempersiapkan rencana besar untuk Bangkok.
Gen pun dulunya anggota Shadaloo, namun ia menemukan pencerahan dan memutuskan untuk berbalik melawan Bison. Gen pun mendirikan sebuah organisasi bernama Web. Chanli pun diberi kesempatan untuk bergabung dengan Web untuk menyelamatkan ayahnya serta menghentikan rencana jahat Bison terhadap Bangkok. Namun sebelumnya, Chanli harus mengikuti serangkaian pelatihan dari Gen untuk menguasai teknik yang disebut Kikoken atau Kikosho. Hari berganti hari, Chanli terus berlatih bersama Gen. Namun Chanli belum menunjukkan perkembangan yang signifikan. You fight with passion. Di sela-sela latihannya, Chanli mengunjungi sebuah warnet dan mencari informasi soal Bison dan organisasi Shadaloo untuk mengenal lebih dekat dengan sosok musuhnya. Chanli pun menemukan sebuah artikel berita yang mengatakan bahwa Bison akan mengadakan pertemuan dengan seorang wanita yang dikenal mempunyai pengaruh besar di Bangkok, dan wanita tersebut bernama Katana. Shin berpindah sebentar ke wanita cantik yang bernama Chantana, yang berhasil mendapatkan persetujuan dari beberapa pejabat kota Bangkok atas kepemilikan semua lahan yang mencakup slum area di Bangkok. Tentunya, para pejabat tersebut di bawah ancaman dari Bison. Shin berpindah ke markas operasi Nash dan Maya. Maya mendapatkan informasi bahwa sebuah perusahaan yang bergerak dalam bidang keamanan yang bernama Esperanto telah membeli semua tanah di slum area. Nash pun menganalisa situasi tersebut. Ia mengatakan bahwa Bison sengaja meningkatkan tingkat kriminal di slum area agar harga tanahnya turun. Lalu ia membunuh semua pemegang kebijakan di organisasi Shadaloo yang tak lain para mafia yang dibantai oleh Pega, agar Bison bisa leluasa untuk menggunakan dana milik bersama organisasi Shadaloo untuk membeli semua tanah di slum area dari pemerintah dengan menggunakan sebuah perusahaan yang bernama Esperanto. Dan perusahaan Esperanto ini dipimpin oleh Chantana yang masih juga antek-anteknya Bison. Nash pun memerintahkan semuanya untuk segera bergerak. Dia takut akan terjadi sesuatu yang sangat buruk. Shin berpindah ke iring-iringan kendaraan lapis baja milik perusahaan Esperanto, mulai memasuki slum area. Para tentara bayaran yang keluar dari kendaraan lapis baja tersebut melakukan pengusiran secara paksa kepada semua penduduk yang ada di slum area. Dan ketika malam menjelang, seluruh slum area sudah bersih. Tidak ada lagi pedagang kaki lima, ruko-ruko, bajai, dan lain-lain. Para penduduk yang terusir tidak tahu harus kemana, karena memang notabene tanah ini milik pemerintah dengan status hak guna pakai. Ketika pemerintah menjualnya, mereka pun harus pergi tanpa kompensasi apapun. Para penduduk tersebut hanya bisa berdemo di luar slum area yang sudah diperimeter oleh tentara bayaran yang dipersenjatai. Bison dan Balrog pun memasuki slum area yang sudah bersih. Lewat percakapan mereka, kita bisa tahu kalau Bison akan membangun kawasan perumahan dan perkantoran elit di slum area ini. Keesokan harinya, Shin berpindah ke Balrog yang sedang diikuti oleh Nash dan Maya. Balrog yang merasa diawasi melihat ke arah mobil tempat Nash dan Maya mengintai. Agar tidak ketahuan, Nash pun berinisiatif untuk mencipok Maya. Namun karena keenakan, Nash malah tidak memperhatikan Balrog yang berhasil mengecoh Nash dan Maya dengan menaiki taksi, bukannya mobil pribadinya. Tapi ternyata Balrog bukan hanya diintai oleh Nash dan Maya. Ada Chanli yang mengetahui ke arah mana Balrog pergi. Nash dan Maya pun kehilangan jejak karena mengikuti mobil pribadi yang jelas-jelas tidak ada Balrog di dalamnya. Diketahui Balrog sedang mengatur pengiriman barang sesuai permintaan Bison tempo hari. Dia menemui Menteri Perdagangan. Dan dengan sedikit pemaksaan, Balrog meminta Menteri Perdagangan untuk melancarkan paket yang bernama Mawar Putih yang akan datang dari Murmang ke slum area di Bangkok. Tanpa Balrog sadari, percakapan tersebut telah disadap oleh Chanli. Sepulangnya dari mengikuti Balrog, Chanli kembali berlatih dengan Gen. Dan kali ini, Chanli menunjukkan kemajuan dari hasil latihannya selama ini. Shin berpindah ke Nash yang mendatangi Maya ke kediamannya. Terlihat si detektif bohai ini baru aja selesai mandi. Nash mengajak Maya untuk mengintai Chantana yang menurut informasi akan berada di sebuah klub malam yang bernama Insomnia. Shin berpindah ke Nash dan Maya yang sudah dalam posisi pengintaian di depan Insomnia. Tidak lama, Chantana datang bersama beberapa pengawalnya memasuki klub tersebut. Maya menyuruh anak buahnya yang berada di dalam untuk terus mengawasi gerak-gerik Chantana. Ternyata di dalam sudah ada Chanli yang menunggu kedatangan Chantana. Chanli pun yang tahu Chantana ini penyuka sesama jenis, turun ke lantai dansa.
dan mulai bergoyang, mencoba menarik perhatian Chantana. Chantana pun terlihat tertarik dengan Chanli. Ia berjoget bersama Chanli. Namun sedang panas-panasnya, Chanli meninggalkan Chantana. Chantana yang penasaran mengikuti kemana Chanli pergi. Chanli memasuki toilet. Setelah memastikan tidak ada orang lain di toilet tersebut, Chantana pun masuk dan mengunci pintunya dari dalam. Dia mulai mencari-cari Chanli di bilik-bilik toilet yang ada di situ. Namun tiba-tiba Chanli menyerang Chantana dari belakang. Perkelahian antara keduanya pun tidak terelakkan. Sambil terus-terusan menyerang, Chanli terus menanyai Chantana perihal paket yang bernama Mawar Putih. Karena terus-terusan terdesak, Chantana pun akhirnya buka mulut perihal lokasi pengiriman tersebut. Namun tidak lama, pengawal Chantana yang curiga Chantana tidak kunjung keluar dari toilet, mendobrak toilet tersebut. Namun Chanli berhasil lolos. Sementara itu, Nash dan Maya yang melihat para pengunjung insomnia berhamburan keluar, memutuskan masuk ke dalam dan mencari tahu apa yang tengah terjadi. Shin kembali beralih ke Chanli yang terus-terusan dikejar oleh para pengawal Chantana. Sampai akhirnya Chanli terpojokkan di sebuah ruangan untuk para penari telanjang. Namun Chanli mengeluarkan jurus yang sama dengan di video gamenya, yaitu Spinning Bird Kick. Atau dalam bahasa saya mah, tendangan manuk muter lah. Dengan jurus tersebut, Chanli berhasil memutar balik keadaan. Satu persatu pengawal Chantana ia lumpuhkan. Dan tidak lama datang Nash ke ruangan tersebut menodongkan senjata dan menyuruh semua orang untuk diam di tempat. Namun Chanli tidak menghiraukan peringatan Nash tersebut dan kabur dari tempat tersebut. Terlihat Nash pun sangat penasaran akan identitas orang yang menghajar Chantana dan para pengawalnya ini. Shin berpindah ke sesi latihan Balrog dan Bison. Namun Bison berlatih dengan menggunakan Chantana sebagai samsaknya. Chantana pun harus tewas karena membocorkan informasi pada Chanli. Shin berpindah ke markas operasi Nash dan Maya. Terlihat semua orang yang ada di sana tidak bisa mengidentifikasi siapa Chanli ini dan ada urusan apa dia dengan Chantana. Keesokan harinya Nash dan Maya berkeliling ke para penduduk kota Bangkok. Maya menanyai kepada para orang di sana tentang Chanli. Namun Nash mengatakan bahwa apa yang dilakukan Maya hanya sia-sia saja. Meskipun di antara yang ditanyai oleh Maya ada yang mengetahui tentang Chanli, mereka tidak akan buka mulut karena warga kota akan melindungi dia. Shin berpindah ke Gen dan Chanli yang tengah makan malam. Chanli menanyakan perihal asal-usul Bison kepada Gen. Gen pun menceritakan masa lalunya Bison. Bison adalah anak dari seorang misionaris Irlandia yang meninggal di Thailand. Bison kecil pun tumbuh dan bertahan seorang diri di kerasnya kehidupan kota Bangkok pada waktu itu. Dia tumbuh menjadi pencuri dan penindas. Setelah beranjak dewasa dan menikah, ia membawa istrinya yang sedang mengandung anaknya ke sebuah gua di pesisir pantai Phang Nga. Bison pun menimbalkan istrinya kepada iblis agar ia bisa mendapatkan kekuatan di luar kemampuan manusia pada umumnya. Gen pun selesai bercerita dan makan malam pun usai. Gen meminta Chanli untuk berbelanja bahan makanan untuk sarapan pagi. Chanli pun mengiyakan lantas pergi meninggalkan Gen. Tidak lama setelah kepergian Chanli, Gen diserang oleh beberapa tentara Bison. Dengan mudah Gen melumpuhkan tentara-tentara Bison ini satu persatu. Namun dari kejauhan, Balrog menembak kediaman Gen menggunakan roket launcher. Chanli yang baru saja kembali dari berbelanja harus melihat kediaman gurunya hancur lebur terkena ledakan dari roket launcher. Chanli pun lantas mencari Gen, namun ia tidak menemukan apa-apa selain kalung Gen yang serupa dengan kalung miliknya warisan dari ayahnya. Shin berpindah ke Bison yang memberi tugas baru untuk Pega. Ia meminta Pega melenyapkan Chanli dari muka bumi ini. Pega pun mengatakan bahwa ini akan jadi pekerjaan yang sangat mudah. Shin berpindah ke Nash yang menemukan beberapa artikel di internet tentang Xiang dan Chanli. Ia pun akhirnya mengetahui identitas Chanli dan niatan Chanli pergi ke Bangkok. Shin berpindah ke Chanli yang tengah menghindari kejaran seseorang. Tidak berselang lama, Chanli berhasil mengecoh orang yang mengejarnya itu. Yang tak lain adalah Pega, dan langsung menyerang Pega dari belakang. Terjadilah perkelahian di antara mereka. Jujur aja ya, saya kira pertarungan antara Chanli dan Pega akan menjadi salah satu pertarungan yang epik lah di film ini. Namun ternyata Pega dengan mudah dikalahkan oleh Chanli. Shin beralih sebentar ke Chanli yang mendatangi sebuah kantor cukai untuk menanyakan kapan tepatnya paket yang bernama Mawar Putih akan sampai di Bangkok. Namun alih-alih menjawab, petugas yang ditanyai oleh Chanli malah mencoba colak-colek sama si Chanli. Dan dengan sedikit kekerasan, petugas tersebut pun akhirnya buka mulut.
Di lain tempat, Nash dikabari oleh Maya bahwa pemerintah Thailand memerintahkan divisinya untuk berhenti menyelidiki Bison. Maya pun mengatakan bahwa Nash dan unitnya sekarang harus bekerja tanpa dibantu kepolisian Thailand. Chen berpindah ke Chanli yang sedang mengintai di lokasi penerimaan paket mawar putih. Namun ternyata kedatangan Chanli sudah ditunggui oleh Bison dan kawan-kawan. Petugas cukai yang tadi memberikan informasi yang palsu kepada Chanli. Ia mengarahkan Chanli menuju jebakan yang sudah disiapkan oleh Bison dan kawan-kawan. Chanli pun dengan mudah ditangkap. Shin berpindah ke Chanli yang sudah dalam keadaan terikat di sebuah ruangan. Balrog pun membawa Xiang, ayahnya Chanli, untuk dipertemukan dengan Chanli. Akhirnya setelah bertahun-tahun tidak bertemu, ayah dan anak ini pun akhirnya bisa kembali bertatap muka. Xiang mengatakan kenapa Chanli mencari dia. Padahal selama ini Xiang bekerja untuk Bison agar Chanli bisa terus aman. Chanli pun menjawab dengan kalimat yang pernah Xiang sendiri ajari pada Chanli. Meski sulit, kita harus tetap berdiri dan berjuang. Namun tiba-tiba datang Bison yang mengganggu reuni keluarga ini. Bison mengatakan bahwa ia sudah tidak butuh Xiang lagi. Dan Bison membunuh Xiang di depan kedua mata Chanli. Bison pun pergi meninggalkan Chanli. Dan ia menyuruh Balrog untuk menghabisi Chanli. Namun alih-alih melakukannya sendiri, si Balrog malah menyuruh kembali ketiga anak buahnya untuk melakukan pekerjaannya. Dan pergi meninggalkan ruangan. Dengan sedikit berakrobat, Chanli berhasil melumpuhkan ketiga anak buah Balrog dan keluar dari tempat tersebut. Balrog dan anak buahnya yang menyadari Chanli berhasil meloloskan diri, kembali mengejar Chanli. Anak buah Balrog terlihat kesulitan mengejar Chanli dikarenakan hiruk-pikuk aktivitas pasar. Namun Balrog berhasil memprediksi ke arah mana Chanli akan lari. Balrog pun tiba-tiba ada di depan Chanli. Balrog keluar mobil dan langsung menodongkan pistol ke arah Chanli dan melepaskan tembakan. Tanpa terduga, ada seorang anak kecil yang berlari mengambil bolanya yang terlepas ke arah depan Balrog. Chanli pun menyelamatkan anak kecil yang diterjang peluru. Masyarakat pasar yang melihat kejadian ini melempari Balrog beserta anak buahnya dengan berbagai barang dagangan mereka. Kesempatan tersebut digunakan Chanli untuk pergi dari tempat tersebut. Chanli yang terluka terlihat berjalan tertatih-tatih menahan rasa sakitnya. Tiba-tiba datang Gen yang menghampiri dan mengecek keadaan Chanli. Ternyata Gen masih hidup dan selamat dari ledakan tempo hari. Chanli pun diobati oleh ilmu yang dimiliki Gen. Tidak butuh waktu lama, Chanli pun kembali pulih. Setelah keadaannya kembali prima, Chanli berlatih kembali dengan Gen. Kali ini Chanli terlihat berhasil menguasai jurus Kikoken yang Gen ajarkan kepadanya. Dan Gen mengatakan bahwa kali ini Chanli sudah benar-benar siap. Gen pun mengajak Chanli untuk kembali mencari paket yang bernama Mawar Putih. Keesokan harinya Chanli kembali ke petugas cukai yang kemarin sempat ia datangi. Chanli menanyakan kembali pertanyaan yang sama. Dan kali ini si petugas cukai memberikan informasi yang sebenarnya kepada Chanli. Chanli pun mendatangi Nash dan mengatakan informasi yang Chanli dapat kepada Nash, agar Nash dan unitnya bisa membantu Chanli untuk menghentikan Bison. Shin berpindah ke Nash dan unit Interpolnya bersiap di kantor cukai untuk kedatangan paket Mawar Putih milik Bison. Tidak lama, Maya Sune beserta unitnya datang dan bergabung dengan Nash. Maya memutuskan untuk tidak memperdulikan apa kata pemerintahnya dan akan membantu Nash. Tidak lama terlihat Bison dan pasukannya pun datang. Bison yang sudah tahu akan kedatangan tamu telah mempersiapkan segala sesuatunya. Sebuah bom tiba-tiba meledak tepat di tempat Nash dan kawan-kawan bersembunyi. Tidak sampai di situ, pasukan Bison langsung melancarkan serangan kejutan kepada Nash dan Maya. Terjadilah tembak-tembakan antara satuan operasi Nash dan Maya dengan tentara Bison. Chanli pun datang membantu Nash. Karena kalah jumlah, Nash dan kawan-kawan harus mundur dan mengatur kembali posisi mereka. Tidak jauh dari sana, terlihat Gen yang sudah memasuki perahu pengangkut barang yang berlabuh di pelabuhan tersebut. Mencoba mencari paket Mawar Putih, Gen pun memasuki ruangan kargo. Dan ia disambut oleh Balrog yang langsung menembaki Gen. Terjadi pertarungan antara Balrog dan Gen. Pada awalnya, Balrog terlihat lebih unggul dari Gen, dikarenakan kekuatan fisiknya di atas Gen. Namun pada akhirnya, Gen berhasil menghabisi Balrog. Sebelum kematiannya, Balrog tidak sengaja memberikan informasi bahwasanya Mawar Putih bukanlah sebuah senjata, melainkan seorang anak gadis, yang mana anak gadis tersebut tak lain adalah Mary Rose, anaknya Bison. Masih ingatkan Bison pernah melakukan kesepakatan dengan iblis, yang istrinya ditumbalin? Nah, kekuatan Bison yang disalurkan oleh iblis diketahui harus melewati Mary Rose terlebih dahulu. Chanli yang datang untuk membantu Gen, diberitahu oleh Gen bahwasanya Mawar Putih bukanlah sebuah senjata atau barang,
melainkan anak gadis Bison yang bernama Rose. Chun-Li dan Gen pun bergegas menemui Nash untuk memberitahu informasi tersebut. Namun sayangnya, Bison sudah membawa Mary Rose dan kabur menggunakan helikopter dari tempat tersebut. Nash pun memutuskan untuk mengejar Bison. Shin berpindah ke Bison yang sudah berada di markasnya. Ia menemui anak gadisnya yang sudah lama tidak ia jumpai. Tidak lama, anak buah Bison mengatakan bahwa Balrog sudah tidak bisa dihubungi. Bison pun tahu bahwa ia akan kedatangan tamu. Ia pun keluar dari ruangan tempat Rose akan dijaga dengan keamanan yang maksimal dan bersiap untuk menyambut Nash dan kawan-kawan. Shin berpindah ke Nash yang sudah berhasil menyusup ke dalam markas Bison. Ia melumpuhkan satu persatu pasukan Bison yang mencoba menghentikannya. Sementara itu, Gen yang juga sama berhasil memasuki markas Bison, disambut langsung oleh Bison. Akhirnya kita bisa tahu kekuatan seperti apa yang dimiliki oleh Bison. Hanya dengan beberapa serangan, Gen pun tumbang kehilangan kesadarannya. Di lain tempat, Nash berhasil menemukan Mary Rose dan langsung mengamankan Mary Rose. Shin berpindah kembali ke Bison yang langsung mengecek keadaan anaknya. Bison melihat semua pasukan yang bertugas menjaga Mary Rose telah dilumpuhkan. Dan sesuai dengan dugaan Bison, alih-alih ia menemukan Mary Rose di ruangannya semula, ia malah menemukan Gen yang kembali mengajaknya bertarung. Namun hasilnya masih sama dengan yang sebelumnya. Gen kembali kewalahan melawan Bison, dan kali ini Bison akan menghabisi Gen. Namun tiba-tiba datang Chun-Li yang langsung menyerang Bison. Terjadilah pertempuran yang sangat sengit antara Bison dan Chun-Li. Namun karena kekuatan Bison tidak hanya bersumber dari dirinya saja, pada akhirnya ia tetap unggul. Namun Chun-Li tidak kehabisan akal. Ia menjatuhkan karung semen ke arah Bison untuk mengalihkan perhatiannya sejenak. Dan ia pun melancarkan Kikoken yang selama ini ia latih dengan Gen. Bison yang terkena Kikoken secara langsung harus terjatuh dari gedung tempat ia bertarung dengan Chun-Li dan mendarat dengan keras di sebuah truk yang berada di bawahnya. Dari kejauhan, Bison melihat Mary Rose yang sedang dibawa pergi oleh anak buah Nash. Chun-Li pun tidak menyia-nyiakan kesempatan ini. Bison yang tengah lengah melihat kepergian anaknya langsung kembali diserang oleh Chun-Li, dan kali ini serangan Chun-Li membuat Bison harus terbunuh. Nash segera menyuruh Chun-Li untuk pergi meninggalkan Thailand, karena kalau tidak ia akan didakwa atas pembunuhannya terhadap Bison. Shin berpindah ke Chun-Li yang sudah berada kembali di rumahnya. Terlihat ada Gen yang mengunjunginya. Gen mengajak Chun-Li untuk mengikuti sebuah turnamen yang bernama Street Fighter. Menurut rumor, akan ada petarung ternama dari Jepang yang bernama Ryu yang akan turut serta dalam turnamen tersebut. Dan menurut Gen, jika Chun-Li bisa berhadapan dengan Ryu, akan menjadi sebuah kesempatan bagi Chun-Li untuk terus mengembangkan kekuatannya. Namun Chun-Li menolak ajakan gurunya ini. Kali ini, ia akan mengistirahatkan dirinya terlebih dahulu. Dan film Street Fighter The Legend of Chun-Li pun selesai. Gimana teman-teman alur cerita yang kali ini saya bawakan? The Legend of Chun-Li hanya salah satu dari deretan film Street Fighter lainnya. Mungkin lain kali saya akan membawakan alur cerita film Street Fighter yang lainnya ya. Sudah waktunya LKS pamit undur diri. Bagi yang menonton video ini jangan lupa buat subscribe ya. Sekalian nyalain juga lonceng notifikasinya, agar jika ada video terbaru dari LKS, kalian bisa langsung tahu. Sampai jumpa di video yang lainnya. Bye-bye.